Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sebelum kita masuk pada penilaian bangsa Indonesia berdasarkan wawasan kebangsaan, akan saya jelaskan terlebih dahulu Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania. Sehingga Indonesia dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.900.000 km persegi, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia dengan jumlah mencapai 17.000 pulau. Indonesia juga dikenal sebagai Kepulauan Indonesia atau yang kita sebut Nusantara. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan populasi mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020. Indonesia adalah salah satu negara multiras, multietnik, dan multikultural di dunia. Inilah yang mendasari perlunya wawasan kebangsaan bagi masyarakat secara umum. Nah, apa itu wawasan kebangsaan? Secara harafiah, wawasan kebangsaan adalah wawasan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa Indonesia. Dengan luasnya Indonesia, di mana merupakan salah satu negara dengan pulau terbanyak, bangsa Indonesia mempunyai kelebihan terhindar dari penyebaran konflik karena terpisah oleh laut dengan negara lain. Kemudian Indonesia juga memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, serta memiliki potensi pariwisata besar dan memiliki keanekaragaman budaya di setiap pulaunya. Tak hanya itu, dengan negara Indonesia yang berbentuk kepulauan, banyak kekurangan yang kita hadapi. Misalnya, rentan terhadap bencana kelautan seperti badai dan topan, serta tsunami. Lokasi di tepi laut pun berarti kita akan terkena bencana yang bersumber dari laut. Biaya transportasi antar pulau menjadi sangat besar dan juga rentan terhadap kenaikan laut akibat pemanasan global. Tak hanya itu, luasnya lautan di Indonesia menjadi tantangan tersendiri untuk memajukan bidang maritimnya. Potensi-potensi maritim ini tentu dapat membuat Indonesia semakin berkembang dan maju apabila dimanfaatkan dengan baik. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Indonesia memiliki luas perairan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daratannya. Sehingga bidang kelautan tentu bisa menjadi potensi yang sangat besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Mulai dari pantainya yang bisa dijadikan wisata, perikanannya, hingga dalam laut Indonesia itu sendiri. Namun tak lepas itu, masalah yang dihadapi juga tak kalah banyak. Masalah yang dimaksud adalah perubahan iklim. Ancaman itu adalah kenaikan permukaan laut, abrasi pantai yang tak terkendali, terumbu karang yang mengalami kematian, dan penduduk pesisir yang terpaksa dipindahkan ke tempat baru. Ancaman tersebut tentunya tak mengenal ukuran, jumlah pulau, panjang pantai, dan tingkat kemajuan ekonomi serta teknologi Indonesia. Dalam konteks inilah kesadaran bela negara perlu ditumbuh kembangkan agar potensi ancaman tidak menjelma menjadi ancaman. Di mana arti bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Beberapa tokoh yang mengukir prestasi dalam mengurangi ancaman tersebut sebagai bentuk bela negara. Yang pertama adalah Joko Widodo. Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia ke-7, di mana pada masa pemerintahan Jokowi banyak sekali pembangunan yang dilakukan, terutama peningkatan infrastruktur. Dampak dari pembangunan ini adalah penurunan tingkat kemiskinan. Dan juga di sektor pariwisata maritim, kunjungan turis asing tembus 1 juta dalam 1 bulan. Selanjutnya adalah Sri Mulyani. Belum lama ini Sri Mulyani juga masuk ke dalam daftar wanita paling berpengaruh di dunia versi Forbes. Inilah bentuk bela negara yang dilakukan Sri Mulyani, membawa nama harum bangsa Indonesia ke kancah internasional. Kemudian ada Menteri Kelautan dan Perikanan pada masa Jokowi pemerintahan periode 1, yaitu Susi Pujiastuti. Tak kalah hebat dengan dua tokoh sebelumnya, bentuk bela negara Susi Pujiastuti ini diakui jempol. Berdasarkan survei, Susi adalah menteri yang mendapat tingkat kepuasan dari masyarakat sebesar 91%. Selama periode 2015-2019, tren ekspor komoditas ikan cenderung meningkat per tahunnya. Nilai ekspor udang naik 0,75%, sedangkan yang lainnya naik sangat signifikan. Dan juga, Susi adalah menteri yang berani untuk menenggelamkan kapal illegal fishing. Inilah salah satu bentuk bela negara Susi Pujiastuti.